Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita akan mulai saat teduh kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Saatku yang kusembah hanya Yesus. Hanya Yesus yang ku puja, hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus sebab Allahku yang ku sembah, hanya Yesus yang ku puja, hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus sebab Allahku. Yesus Allahku, Yesus Engkau Tuhanku, Yesus Engkau Raja yang turun ke dunia. Yesus ku sembah Tuhan dan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah masuk hadirat. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sayang hanya Yesus sebab Allahku. Yesus Kau Allahku, Yesus Engkau Tuhanku, Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus ku sembah Kau jurang dan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah masuk hadirat. Aku menyembah masuk hadirat. Ini aku menyembah masuk hadirat. Mari
Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang pada pagi hari ini kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya bahwa Engkau hadir, Engkau ada, dan kami juga percaya bahwa ketika kami datang kepada Tuhan Yesus pasti akan memberikan kekuatan, memberikan kepada kami kelegaan, bahkan kami dimampukan untuk melewati hari-hari yang begitu banyak tantangan, rintangan, dan pergumulan. Oleh karena itu, ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memimpin, yang mengatur kehidupan kami, sehingga kami ada di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati kami ya Bapa, supaya kami diberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru, antusias yang baru di dalam menjalani hari yang baru di pagi hari ini Bapa. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami yakin, kami percaya bahwa tangan Tuhan menopang kami, melindungi kami. Oleh karena itu ya Bapa, ajar untuk kami selalu dekat kepada Tuhan. Ajar kepada kami untuk kami selalu berserah kepada Engkau. Ajar kepada kami supaya kami hanya mengandalkan Engkau saja ya Bapa. Karena kami percaya dengan mengandalkan Engkau, kami dapat hidup penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita. Karena Engkaulah sumber daripada segala kehidupan kami, sumber daripada segala berkat kami, sumber dari segala pertolongan kami, sumber dari segala kesembuhan kami. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera-Mu boleh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga hari-hari yang kami lewati tidak hanya kami lewati begitu saja seperti rutinitas biasa, tetapi sungguh-sungguh bahwa setiap detik, setiap menit, setiap jam yang kami jalani itu sungguh-sungguh bermakna, sungguh-sungguh maksimal, sungguh-sungguh kami dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh bijaksana. Berkati kami sekeluarga di tempat ini, supaya kami diberkati kesehatannya, sehingga kami boleh memiliki kesehatan yang sempurna. Dan juga Tuhan berkati untuk setiap pelayanan di tempat ini, untuk setiap jadwal agenda yang akan kami tapaki atau kami jalani. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami, sucikan dan kuduskan kami ya Bapa. Biarlah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, hamba-Mu, istri, dan anak-anak kami. Berkatilah mereka semua. Dan pada saat ini kami akan membaca firman-Mu, sucikan dan kuduskan kami, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah firman yang kami baca ini menjadi satu alat di mana kami lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih mengenal lagi firman Tuhan. Bahkan kami boleh mendapatkan rema-rema dari firman Tuhan yang boleh menyentuh, menguatkan hati kami, sehingga jiwa kami tetap sungguh-sungguh melekat kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-20 ya. 21. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-34 ya. Jadi satu orang membacanya 11 ayat 11 ayat. Mulai dari bagiannya. Disalahirkan memberikan Hawa seperti sebenarnya dan melakukan kebesaran seperti dan maka mengandung syarat kubur bermayatnya seorang laki-laki setiap melihat dengan masa tuannya seperti yang telah dinyatakan sesuai dengan Allah berkatanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang diberikan Sarah atasnya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 kali
Adapun Abraham hidup secara bertahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Dia berkatalah Sarah, Allah belum membuat aku bahwa satu orang yang mendengarnya akan bertahun aku. Tetapi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan sebagian kepada Abraham karena punya anak. Namun aku telah menganiaya semua anak-anaknya untuk ini pada masa tuanya. Abraham mengusirkan Ismail. Ditambah bahasanya anak itu dan ia sapi, lalu Abraham mengadakan perjanjian pada hari sapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dia Hagar perempuan muda itu bagi Abraham. Kita mulai dengan Ishak anak dia. Berkatalah Sarah kepada Abraham, itulah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak ini tidak akan jadi ahli waris bersama dengan anakku Ishak. Dan ini sangat menyebabkan Abraham oleh karena anaknya. Namun Allah berfirman kepada Abram, jangan sebal hatimu mengenai masalah anak dan hambamu itu. Segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengarkan. Sebab dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Tetapi anak hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun keturunanmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekantong air, memberikannya kepada Hagar dan meletakkannya di atas bahunya. Hagar meletakkan di atas bahunya. Lalu bersama anak itu disuruhnya Hagar pergi. Hagar kemudian pergi dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang di kantong itu habis, anak itu ditinggalkannya di bawah semak-semak. Lalu ia duduk agak jauh, kira-kira sepermanah jaraknya. Sebab katanya, aku tidak akan tahan melihat anakku itu mati. Sementara duduk di situ, Hagar menangis dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak laki-laki itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Ia berkata kepadanya, apa yang terjadi padamu Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan peganglah dia erat-erat, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kantong airnya, lalu memberi anak itu minum. Allah menyertai anak itu, ia bertambah besar dan menetap di padang gurun serta menjadi seorang pemanah. Ia tinggal di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Dua-dua. Sampai 10. Perjanjian Abraham dengan Abimelek. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima perang, tentaranya berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Sekarang bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu-cucuku sesuai dengan kesetiaan yang kutunjukkan kepadamu. Demikian harus kutunjukkan kepadamu dan kepada negeri yang kau diami sebagai mendatang. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Namun pada Abimelek, Abraham menyatakan keberatan tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Sebab Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi pula engkau tidak memberitahukannya kepadaku, dan sampai hari ini belum pernah aku dengar.
Lalu Abraham mengambil kambing domba dan lembu serta memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian keduanya mengikat perjanjian. Namun Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, "Untuk apakah 7 anak domba yang kau pisahkan ini?" Jawabnya, "Ketujuh anak domba ini harus kau terima dari tanganku sebagai tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini." Itulah sebabnya tempat itu disebut Berseba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengikat perjanjian di Berseba, Abimelek beserta Fikol, panglima tentaranya, pulang ke negeri orang Filistin. Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba, dan di sana ia memanggil nama Tuhan Allah yang kekal. Sesudah itu Abraham cukup lama tinggal sebagai pendatang di negeri orang Filistin. Ya, terima kasih. Kita akan masuk ke pokok doa. Seperti biasa, kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Yang kedua, kita berdoa untuk kehidupan hari ini. Yang ketiga, kita berdoa untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan. Yang keempat, kita berdoa untuk keluarga-keluarga. Yang kelima, kita berdoa untuk hamba Tuhan, majelis dan komisi-komisi. Yang keenam, kita berdoa untuk gereja. Yang kedelapan, kita berdoa untuk jemaat. Yang kesembilan, kita berdoa untuk sinode dan juga PIPKA, yang begitu juga MTS. Yang ke-10, kita berdoa untuk bangsa dan negara. Dan kita akan masuk pokok doa khusus. Kita doakan untuk hari ini, hari Rabu, ya, ada doa Rabu dan juga rapat majelis. Kemudian kita juga doakan besok Kamis ada persekutuan Bamak wilayah selatan di Nalumsari. Kita doakan juga supaya semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan untuk Sabtunya, untuk Jumatnya ada gladi bersih, ya, gladi bersih untuk pemberkatan nikah saudara Rosi dan saudara Puji Lestari. Dan kemudian Sabtunya ada pemberkatan jam 8 pagi di tempat ini, ya. Kita doakan. Kemudian sorenya ada acara persekutuan saresehan di tempat Ibu Harsi. Kita juga doakan. Kemudian minggunya ada tukar mimbar PGM 4 di Ulahan. Dan siangnya ada komisi pria di Kerasak. Kita doakan semuanya. Kemudian kita berdoa juga untuk tanggal 26, ya, di minggu keempat, ya, pemuda akan ada retreat di Kaliurang, Jogja. Kita doakan. Dan minggu keempat di sini akan dilayani UBS. Sementara 29-nya juga akan ada acara di Karimun Jawa. Dan juga kita doakan untuk bulan Juli, di minggu pertama ada pembukaan bulan keluarga, penyerahan anak, dan juga baptisan. Kita doakan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar oleh karena pertolongan Tuhan. Baik, sebelum kita berdoa, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dengan pujian Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia aku tak akan goyah. Tuhan adalah kekuatanku, bersamanya aku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Tuhan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi
dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Sekali lagi Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia tak berjaya. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dalam yang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkaulah yang mengetahui seluruh keberadaan kami di tempat ini. Dan bagi Tuhan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Semuanya nampak dengan jelas di mata Tuhan. Kami percaya kepada Engkau, Allah yang senantiasa menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah Tuhan, Kau berkati kehidupan kami di tempat ini, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Dan kami menyerahkan Tuhan untuk setiap pergumulan kami, untuk setiap aktivitas kami, untuk setiap pelayanan kami, untuk apapun yang kami kerjakan. Mohon campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkatilah ya Tuhan, supaya kami boleh dimukakan jalan di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Dan berikan kepada kami hikmat, supaya kami juga dapat bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami tidak sanggup berjalan sendirian. Kami perlu Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau selalu beserta dengan kami. Bapak, berkati untuk kegiatan hari ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah orang-orang yang telah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Orang yang telah mendukung hamba-hambamu yang melayani tempat ini, sehingga kehidupan mereka boleh diberkati di dalam segala hal, baik kesehatan mereka, baik pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun aktivitas mereka ya Bapak, berkati ya Bapak. Dan kami menyerahkan Tuhan untuk setiap keluarga demi keluarga, baik keluarga kami di tempat ini, keluarga di Bandung, keluarga di Kediri, dan keluarga besar jemaat GKM Kecangaan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga untuk hamba Tuhan, majelis dan komisi-komisi. Berkati jemaat di tempat ini, dan juga berkati gereja di tempat ini, supaya gereja di tempat ini bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Berkati juga ya Bapak untuk sinode kami, supaya sinode kami tetap mengalami satu terobosan, berkembang, maju. Berkati juga untuk pengurus yang ada, dan Tuhan juga memberkati untuk MDS, untuk PIPKA. Tuhan juga memberkati untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan Tuhan untuk hari ini. Nanti ada doa Rabu juga tempat majelis ke dalam tangan Tuhan. Dan besok Kamis ada persekutuan Bamak wilayah selatan. Tuhan berkati.
memberkati. Dan Jumatnya ada geladi bersih, Tuhan juga menolong untuk pemberkatan nikah Saudara Rosi dan Saudari Puji. Dan untuk hari Sabtu sorenya jam 6 ada acara saresehan di Ibu Harsi, kelompok Bulu Darat. Tuhan juga menolong untuk besok paginya, hari Minggu, acara tukar mimbar sinode di GKM Nurahan. Tuhan juga memberkati untuk depannya ya Bapak, untuk program-program yang ada kami serahkan Tuhan, untuk pemuda retreat Kaliurang, untuk komisi pria minggu siangnya jam 2 di Gasa, dan juga untuk Tuhan menolong memberkati untuk acara Karimun Jawa PGM 4, dan juga pembukaan bulan keluarga, penyerahan anak dan baptisan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, mohon penyertaan, mohon berkat-Mu, mohon hikmat-Mu, segala sesuatu biar boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala pujian syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Engkau Allah, sumber kekuatan hidup kami, sumber kehidupan kami, sumber master plan terindah buat kami. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam kasih-Mu sebelum kami melangkahkan kaki kami, hidup kami di hari yang baru ini. Biarlah Roh-Mu terus bekerja, berkarya dalam hidup kami untuk menuntun kami, membimbing kami, membawa kami pada perkenanan Tuhan, sehingga apapun yang akan kami pikirkan, akan kami kerjakan, dan akan kami lakukan, semua seturut atas kehendak Tuhan. Menyerahkan setiap kehidupan kami, siap menikmati pembaruan Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menikmati pembaruan dari Engkau, sehingga apa yang kami lakukan itu seindah dan seturut Engkau. Jadikanlah setiap umat-Mu di bumi ini menjadi umat yang takut dan hormat akan Tuhan, dan apapun yang Tuhan percayakan kepada mereka, biarlah dikerjakan dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Kami serahkan hari ini kehidupan kami semua, tumbuh kembang kami semua, anak-anak-Mu, sekolah kami anak-anak-Mu, kuliah anak-anak Tuhan, dan juga kami serahkan pekerjaan anak-anak Tuhan, baik yang mereka bekerja di ladang, di pabrik, di sawah sekalipun, yang di pasar, di toko, di perkantoran, dan juga mereka yang bekerja di rumah sakit, mereka yang bekerja di yayasan, mereka yang bekerja di manapun Tuhan percayakan kepada mereka, biarlah mereka mengerjakan semuanya seolah-olah untuk Tuhan, sehingga mereka mengerjakan semuanya itu dengan ucapan syukur, sekalipun tantangan dan rintangan boleh dihadapi, tapi mereka terus bergantung kepada Tuhan, karena disitulah Tuhan akan mendewasakan setiap apa yang Tuhan percayakan kepada mereka, sehingga mereka boleh menikmati segala sesuatunya dengan ucapan syukur. Bapak kami serahkan mereka yang lansia, mereka yang pensiun, biarlah mereka boleh menikmatinya dengan pertolongan Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sendirian, tapi Tuhan akan terus berkarya dan bekerja buat mereka, membawa penghiburan buat mereka, dan mereka boleh menikmatinya dengan pertolongan Tuhan. Dan kami serahkan hari ini segala aktivitas kami, kita kasih-Mu, dan biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan, dan jadilah seturut kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mengakhiri saat teduh kita dengan pujian Jiwaku Terbuka Untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, nyatakan segala berkat, sikapkan
semua yang telah supaya hayati hadapanmu jiwa terbuka untuk kunjungan sedikit yang akan segala berkaya sikapkan